Oke, kembali lagi dengan saya Tangkas. Jadi timnas kita akan melakukan pertandingan melawan Cina hanya beberapa hari lagi dan timnas Cina sudah datang di Jakarta. Pelatih Cina Branko Ivankovic itu memberikan statement bahwa dia atau Cina akan mengalahkan Indonesia. Luar biasa sekali statement itu. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis di kolom komentar menurut Anda masing-masing. Nah, jadi kemarin timnas kita memang latihan di Bali dan sudah ke Jakarta untuk pemusatan lagi di sana di Stadion Madia. Di sana tampak cair dan juga dihadiri oleh Pak Ketua Umum kita PSSI, Pak Erick Thohir yang memantau juga bagaimana keberlangsungan keberlangsungan latihan atau pemusatan timnas di sana bersama Patrick Kluivert. Nah, dari jelang kita melawan Cina ini ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Ya mungkin kalian semua sudah pada tahu pemain-pemain yang tidak bisa hadir ya Sandy Walsh, Eliano Renders, ya. Mungkin di lawan Cina juga Marcelino juga tidak bisa main, Martin Paz juga tidak bisa main. Nah, khusus di Eliano Renders, ini kan dia seperti kita bisa bilang ini kemanusiaan lah. Jadi anaknya ya kan atau istrinya melahirkan. Jadi wajar-wajar aja kan kalau misalkan Eliano terus mendampingi. Dia sudah izin kepada Patrick Kluivert bahwa tidak bisa hadir dalam 2 pertandingan ini melawan Cina dan Jepang. Ya kalau menurut saya pribadi ya sah-sah aja. Dan memang itu buktinya Patrick Kluivert kan juga memberikan. Tapi netizen kita seperti menghukum gitu loh. Janganlah seperti itu. Jadi tidak ada nasionalismenya, apalah bla bla ini itu ya melahirkan tuh bro. Istrinya coba kita artinya kita alamilah. Coba seandainya kalau kita ya kan istri kita melahirkan ya dampingilah. Itu tahap wajar-wajar aja sih kalau menurut saya. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk statementnya itu ya sah-sah aja juga. Dia yakin dengan dirinya bahwa Branko Ivankovic itu bisa menang di GBK melawan timnas kita. Ya sah-sah aja kan. Apalagi Patrick Kluivert. Patrick Kluivert bilang bahwa kita timnas pede dengan melawan Cina. Artinya apa? Dia juga percaya diri bahwa bisa memenangkan pertandingan. Dan kalau ditanya saya secara pribadi, saya percaya diri juga. Bahkan dengan skor yang lebih dari 1 gol. Mungkin 2 atau 3, saya percaya diri itu. Bahwa timnas kita mampu mengalahkan timnas Cina dengan skor yang mungkin kalau dipastikan, kalau menurut saya ya, 2 atau 3-0. Gitu. Walaupun 2 pemain kita tidak bisa hadir atau tidak bisa main, seperti Marcelino, Martin Paz. Penggantinya juga nggak remeh, penggantinya Marcelino. Nggak artinya 11-12 lah juga. Atau mungkin setara, selevel. Apalagi penggantinya Martin Paz sebagai kiper. Ada Emil Audero, sorry. Itu kipernya Palermo yang hampir masuk ke Serie A walaupun gagal di playoff. Jadi di posisi kiper itu kalau menurut saya enggak ada masalah. Ya Martin Paz, kalau Martin Paz nggak ada seperti besok Emil. Itu kan selevel lah. Dan level mereka berdua adalah level tinggi.
pemain MLS, Martin Pasnya, terus Emil di Liga Serie A. Ya udah, jadi nggak masalah kalau bagi saya. Saya anggap semuanya masih tahap apa ya? Masih tahap wajar sih. Nggak ada masalah yang membuat kita yang harus ragu gitu di belakang itu. Nah, kalau ngomongin masalah, mungkin pergantian dari Orat Mangun dari sisi kiri. Itu mungkin secara pribadi saya sendiri ya. Orat Mangun ini kan salah satu pemain inti yang sebenarnya sangat berpengaruh dalam sayap kiri kita. Nah, jadi penggantinya ini yang digadang-gadang adalah Stefano Lillipali. Kemarin pada saat pelatihan di Bali itu kan ada ya sparring antara Indonesia A dan Indonesia B kan. Dan Peter Clifford bilang, Alex Pastur juga bilang bahwa Lillipali mainnya bagus. Bahkan dia mencetak hat-trick pada saat latihan di Bali kemarin. Nah, dan kemungkinan besarnya bisa saja Stefano ini bisa jadi pengganti dari Orat Mangun. Karena sampai sekarang pun Orat Mangun masih sakit. Ya, sakit kena virus lah bilang. Nah, sebenarnya jujur aja saya tahu, cuman nggak etis saja kalau saya ngomong sakit apa gitu. Yang pasti memang itu virus. Nah, padahal sebenarnya kalau di kedalaman lagi ya, untuk pengganti Orat Mangun itu kan sebenarnya ada Denjim. Bisa ditaruh di sana. Atau juga bisa Eliano juga bisa ditaruh di sana. Ya, tapi nggak tahu kenapa Patrick Kluivert malah cenderung ke Stefano Lillipali. Ya itu haknya Patrick Kluivert sebagai pelatih dan kita harus terima. Lillipali juga enggak artinya dari level juga bersaing kok sama Orat Mangun. Hanya saja dia main di Liga 1, di liga lokal kita. Begitu. Terus Kevin Dick sudah hadir. Bahkan hadir duluan daripada teman-temannya. Martin Pas tadi malam baru hadir. Walaupun dia tidak bisa melakukan pertandingan melawan Cina, dia hadir. Karena dipersiapkan untuk Jepang di next pertandingan setelah Cina. Maka dari itulah pelatih kita, Patrick Kluivert ini sangat pede sekali bahwa akan memenangkan pertandingan. Dan saya apalagi sangat pede sekali, bahkan lebih dari 1 atau 2 gol. Lebih ya, artinya 2 atau 3 gol. Saya yakin itu. Sekali lagi, Branko Ivankovic itu memberikan pernyataan bahwa dirinya akan menang atau timnasnya Cina akan menang. Ya wajar-wajar aja lah. Cuman kalau menurut kalian ya netizen kita yang sangat beringas ini menurut kalian seperti apa? Silakan komen di bawah. Yang penting jangan membuli ya, nanti malah jadi nggak enak dibacanya. Kalau saya sih dari ini loh, Patrick Kluivert sebagai pelatih Indonesia, Branko Ivankovic sebagai pelatih Cina. Kalau Patrick Kluivert pernyataannya itu masih enak. Pernyataannya itu kan seperti saya bilang tadi bahwa kita sangat pede untuk melawan Cina. Masih enak lah didengar. Artinya tidak terlihat sengak, tidak terlihat sombong, songong, ya kan? Tapi kalau pernyataannya Branko Ivankovic ini luar biasa. Kita yakin mengalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Luar biasa bagi saya itu, ya. Walaupun saya pribadi itu yakin lebih dari 2 gol nanti terjadi. Ya apapun itu semoga ucapan saya itu benar. 2 atau 3 gol untuk Indonesia supaya Indonesia lanjut lagi ke round 4 dan tidak bosan saya
bilang ya, kalau kita sampai masuk ke round 4, saya yakin bahwa Indonesia akan masuk Piala Dunia. Entah apa yang terjadi nanti, nggak tahu dengan keyakinan saya seperti ini. Saya yakin aja bahwa kita akan masuk Piala Dunia kalau kita mampu lolos ke round 4, ya. Karena yang udah saya lihat alur-alurnya, ya. Mulai dari nanti di round 4 kan kita bidding tuh. Bidding tuan rumah, ya kan? Yang awalnya poin terbanyak, ya, diganti menjadi semua yang masuk ke round 4 bisa bidding untuk menjadi tuan rumah. Ya, itu hanya intermezzo aja, ya. Tapi saya yakin kita akan masuk Piala Dunia kalau kita masuk round 4. Oke? Oke, segitu aja. Yang pasti saya nanti akan ke GBK nonton Timnas Indonesia. Nanti akan bertemu dengan senior-senior kita nanti di sana. Senior saya ada Bung Harpa. Kita akan di situ akan sharing-sharing tentang timnas kita nih. Oke? Saya Tangkas. Ciao.